يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Jangan kau heran kalau ada orang binasa. Bagaimana dia bisa binasa? Kok bisa binasa? Nggak usah heran, banyak yang binasa. Tapi yang kau heran bagaimana ada orang selamat di tengah kebinasaan, kok dia bisa selamat? Ini yang harus menakjubkan. Di zaman ini kalau orang binasa kemudian biasalah, orang berzina, orang ini, korupsi, orang berzina, orang membunuh, biasa. Selingkuh biasa. Tapi bagaimana orang bisa selamat, itu yang menakjubkan di zaman fitnah seperti ini. Maka di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang begitu dahsyat, kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita enggak tahu sampai kapan, sementara kita lupa. Atau kita dalam kondisi terfitnah kemudian kita meninggal dunia, waliyadzubillah. Maka di antara hal-hal yang pertama kita lakukan agar kita selamat dari fitnah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu minal fitan ma dhahara minha wa batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka di antara doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dihafal itu. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Fitan itu jamak fitnah. Fitnah itu singularnya, fitan pluralnya. Allahumma inna a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha ghairu maftun. Ya Allah, jika kau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dengan selamat dari fitnah tersebut. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni atau faqbidna minha ghairu maftunin. Dalam doa yang panjang, ya. Di antaranya, ya Allah, jika kau menghendaki fitnah pada suatu kaum, maka selamatkanlah aku dari fitnah tersebut, biarkan aku wafat tanpa terfitnah. Tanpa terfitnah. Sekian ribu orang terfitnah, tiba-tiba Allah selamatkan Anda, Allah wafatkan Anda tanpa terfitnah. Di antara doa agar selamat dari fitnah adalah Rasulullah mengatakan ta'awwadz minal arba', ya. Ya, kalau kalian antara tasyahud dan salam jangan lupa berta'awudz dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al-masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab apa? Kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian dan kehidupan. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Kita mungkin sudah hafal doa ini, tapi yang perlu kita perhatikan konsentrasi ketika membaca doa itu. Bahwasanya namanya seorang meminta, dia menunjukkan kebutuhannya. Kalau dia minta tidak merasa butuh, susah dikabulkan. Maksudnya kita kadang baca doa kita tidak merasa butuh. Tapi kalau kita merasa membutuhkan, insyaallah Allah akan apa? Kabulkan. Maka seorang hadirkan dalam dirinya kebutuhan untuk selamat dari fitnah. Di antaranya a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan banyak. Fitnah syubhat, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah popularitas. Fitnah macam-macam banyak. Dan fitnah kematian, apa yang dimaksud? Dia mengatakan fitnah kematian maksudnya menjelang kematian. Di antaranya menjelang kematian setan datang menggoda. Ya, setan datang menggoda, dan setan benar-benar menggoda ketika seorang sakratul maut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia. Karena setan ketika seorang akan meninggal dunia, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggoda seseorang. Agar ketika dia menjelang meninggal, dia ragu, dia bimbang dengan agamanya, dan itu yang dia inginkan. Kapan seorang ragu bimbang, maka dia akan menjadi teman setan di neraka jahanam. Maka kita berlindung dari fitnah kematian. Fitnah, sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, ya, dan tetap ditegakkan akidah kita ketika akan meninggal dunia. Itu ujian yang sangat berat ketika seorang akan meninggal dunia. Dia mengatakan fitnah al-mamat, fitnah kematian juga adalah apa yang dihadapi setelah seorang masuk dalam alam barzakh. Tapi ini di antara doa yang seorang berlindung dari fitnah-fitnah tersebut. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, agar Allah melindunginya dari fitnah-fitnah yang berbahaya, ya, fitnah
berbahaya. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW bahwasanya surga lebih dekat dari seorang daripada tali sendalnya, neraka pun demikian. Artinya apa? Seorang mudah sekali terfitnah. Seorang tadinya ini tahu-tahu kena fitnah langsung rusak, meninggal langsung neraka. Waliyadzubillah. Mengerikan. Ya. Taib, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi fitnatin mudillah fi ghairi dharra'a mudhirrah wala fitnatin mudillah. Dalam ayat riwayat yang lain, a'udzubika min fitnatin mudillah min dharra'a mudhirrah wa fitnatin mudillah. Dalam riwayat Nabi berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk melihatmu, ya, dan aku berlindung dari kemudaratan yang memberi kemudaratan dan fitnah yang menyesatkan. Jadi min fitnatin mudillah, fitnah yang menyesatkan. Artinya apa? Ada kemudaratan tetapi ternyata tidak memberi mudarat kepada kita. Seperti kata pepatah Arab, ruba daratin nafi'ah, betapa banyak perkara yang mudarat ternyata bermanfaat di kemudian hari yang tidak kita sadari. Mungkin seorang terkena gangguan atau kerugian atau sakit, ternyata di balik itu ada manfaat. Maka kita berlindung dari kemudaratan yang benar-benar mendatangkan kemudaratan. Adapun kemudaratan yang mendatangkan manfaat di kemudian hari enggak ada masalah. Kemudian fitnatin mudhillah, berlindung dari fitnah yang menyesatkan. Ada fitnah di hadapan dengan kita tapi tidak menyesatkan, kita kuat, kita tegar, enggak ada masalah. Maka kita berlindung dari min fitnatin mudhillah, fitnah yang menyesatkan. Syubhat syahwat, karena kita enggak bisa lepas dari fitnah. Kita mau kemana-mana fitnah. Ya. Saya aja mau pengajian misalnya, pergi kemana, naik pesawat, ya, fitnah. Ada pramugarinya, fitnah atau bukan? Fitnah. Apalagi duduk di bisnis kelas, sudah fitnah. Repot. Ya. Jadi seperti pernah diundang ke Eropa. Oke, ke Eropa. Saya bilang cari waktu musim dingin biar banyak orang pakai jilbab di sana. Tapi musim dingin berangkat. Benar sampai sana orang-orang boleh juga Pak pakai jilbab. Ternyata ada jilbab yang tembus pandang. Wah, ini ternyata musim dingin pun mereka juga bisa pamer apa? Aurat. Repot lah. Mesti jauh-jauh. Rusak pemandangan dulu ya, repot. Jadi fitnah, ada fitnah yang tidak bisa kita hindari tapi kita berharap tidak menyesatkan. Yang berbahaya fitnah yang menyesatkan. Jadi dalam riwayat Rasulullah berdoa, Allahumma na'udzubika, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik wa a'udzubika min dharra'a mudhirra wa fitnatin mudhillah. Aku berlindung kepada Engkau dari mudarat yang beri kemudaratan dan fitnah yang menyesatkan. Dalam sebagian riwayat, Allahumma na'udzubika, Allahumma inna as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wa fitnatin mudhillah. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu, bukan tatkala ada kemudaratan yang memberi bahaya dan juga fitnah yang menyesatkan. Maksudnya apa? Kerinduan kepada bertemu dengan Allah muncul setiap hari, bukan seketika kita dalam kondisi sulit baru kita rindu ketemu Allah. Karena sebagian orang kalau sudah bahaya, dia sudah mau mati, rindu. Nabi ingin kerinduan untuk bertemu dengan Allah itu setiap saat, bukan dalam kondisi lagi susah saja. Maksudnya, paham? Bukan lagi sakit parah baru ingin ketemu Allah, enggak, kapan saja seorang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ada doa-doa yang lain ya yang bermanfaat agar seorang bisa terlindung daripada fitnah. Yang pertama berdoa sering. Jangan lupa juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, boleh-bolehkan hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas agamamu. Ini benar, hati kita ini lemah. Hati kita ini mudah dimasuki dengan berbagai macam hal, ya. Memproyeksikan banyak apa yang kita lihat terproyeksi dalam diri kita, apa yang kita dengar terproyeksi dalam dada kita, apa yang kita bicarakan masuk dalam dada kita, dan hati kita berubah-ubah, suka berubah-ubah. Oleh karena seorang berdoa kepada Allah agar hatinya tegar di atas agama Allah. Ini yang pertama, berdoa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, di antara agar selamat dari fitnah yaitu sibuk beribadah. Sibuk beribadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah ketika musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kita tidak sama beribadah di musim-musim santai orang biasa dengan beribadah ketika fitnah bergejolak di mana-mana.
Kenapa kata para ulama pahalanya besar orang beribadah di musim fitnah seperti berhijrah kepada aku? Karena di musim fitnah biasanya orang ikut nimbrung dalam fitnah tersebut. Nah, engkau lain sendiri. Orang sedang sibuk komentar dengan fitnah, ikut-ikutan ngeklik fitnah berjam-jam ikut berita fitnah. Kau sibuk sendiri baca Al-Quran, salat duha, salat malam. Orang seperti ini ibadahnya seperti hijrah kepada Nabi SAW. Kita tahu bagaimana keutamaan hijrah, pahalanya sangat besar. Kata Nabi kepada Amr bin As, "Amma ta'lam ya Amr, annal hijrata tahdimu ma kana qablaha." Tidakkah kau tahu bahwasanya hijrah bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Di antara ibadah yang agung adalah beribadah ketika sedang apa? Fitnah. Bahkan Nabi SAW menyuruh segera ibadah sebelum datang fitnah. Tadi yang kita sebutkan, kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mali fitanan." Segeralah beramal sebelum muncul fitnah-fitnah, kaqita'il lail muslim, seperti potongan-potongan kegelapan malam. Maka di antara cara kita selamat dari fitnah, sibuk beribadah. Bikin kegiatan pengajian, kegiatan tahsin, kegiatan belajar bahasa Arab, ya. Bikin kegiatan nyambung silaturahmi, kegiatan ngurusi anak yatim, bikin kegiatan sehingga kita terjebak dalam kesibukan akhirat, bukan kesibukan dunia. Dunia sudah sibuk kita enggak mau sibuk pun akan sibuk. Nah, kita perlu jebak diri kita dalam kegiatan apa? Akhirat. Orang lagi sibuk-sibuknya dengan dunia, kita sholat duha. Orang lagi sibuk-sibuknya, kita sholat malam, ya. Sisihkan waktu untuk beribadah. Tidak ada kata terlambat. Ibu-ibu, bapak-bapak masih bisa hafal Quran meskipun 1 juz, 2 juz, nggak ada masalah. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Kalau mau bisa, nggak bisa, setoran bisa. Sehari 1 ayat, seminggu 1 ayat nggak masalah. Tapi 1 tahun ada progres, jelas. Tahu-tahu juz amma sudah hafal. Kalau juz amma sudah hafal, semangat sholat tinggi. Karena ada baca surat digonta-ganti suratnya. Tapi kalau hafalnya cuma 3 kul, repot. Mau ibadah malas, bangun malam juga malas. Mau ngajak istri sholat malam nggak pede. Kenapa? Hafalnya cuma 3 kul. Kalau baca 3 kul terus, ditanya kenapa bacanya 3 kul terus? Ini surat yang paling Abi cintai. Padahal tidak ada hafalannya. Oleh karenanya, jebak diri dalam ibadah. Jadi kata ibu-ibu semua akan semakin menua, ya. Jangan terpedaya dengan kecantikan sekarang. Makin lama, tahun demi tahun, semakin tua, semakin keriput. Mau pakai spidol sudah tidak bermanfaat lagi. Mau pakai celap aja nggak ada manfaatnya lagi. Sudah keriput mau diapain? Ya. Sampai kapan mau ke salon supaya kelihatan muda terus? Sementara hati kita tidak kita perbaiki. Silakan, ya, perhatian dengan kecantikan, tetapi jangan lupa kecantikan hati lebih utama. Ya, perhatian. Waktu terus berjalan dan teman-teman kita sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk beribadah ketika orang-orang sedang sibuk ngurusin fitnah. Di antara jalan keluar adalah menjauhi fitnah sejauh-jauhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Ya. As-sa'idu laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kalau ada orang-orang ngobrol bangga dengan bicara fitnah, kita alhamdulillah kita enggak tahu, alhamdulillah, enggak perlu tahu. Kalau penting kita tanya, emang ada apa sih? Kalau enggak perlu tahu. Saya kadang dulu dengan seorang, dia bisa merangkai kejadian selama sebulan. Ada kejadian 5 menit selesai. Sebulan saya dengar cuma 5 menit, kesimpulannya aja. Tapi kalau orang sibuk, tidak ada kegiatan, sibuk ini ngeklik ikut berita, sidang pertama, sidang kedua, kemudian seterusnya, ini bantah sini, bantah sana, diskusi 1, diskusi 2, maki sana, maki 1, terus. Kata Nabi SAW, akan datang fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Artinya duduk tidak mau tahu lebih baik daripada yang berdiri. Ya. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri dia kurang bagus tapi masih lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah. Wal masyu fiha khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Ini dalil bahwasanya semakin seorang terjauh dari fitnah, semakin tidak tahu semakin lebih baik.
Sekarang kita laki-laki kita mau dengar banyak berita artis, semua fitnah itu yang tidak ada hubungan dengan kemaslahatan duniawi kita maupun akhirat kita apalagi. Tidak boleh kita tahu berita ini, artis ini cerai sama ini, kemudian jadi janda, kemudian dicari ini, dilamar ini, ditolak. Ngapain tahu gitu? Kecuali kalau antum mau ngelamar baru. Kalau antum nggak ngelamar ngapain? Ya kalau ada orang cerita sekedarnya aja, tidak perlu kemudian mau cari tahu lebih apa? Lebih jauh. Nggak ada faedahnya. Fitnahnya kita melihat itu cewek, artinya kita ini komentar akhirnya macam. Ini kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah semakin kita jauhi semakin baik. Maka saya sarankan kepada diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, kurangi bermedsos, rasakan kebahagiaan. Jangan kuota itu kurangi kuota, terlalu banyak kuotanya. Nonton belum, fitnah tiap hari kita nonton berjam-jam fitnah, sementara akhirat tidak kita perhatikan. Nanti kita menyesal. Umur sudah 50, 40, rambut sudah putih semua atau setengah putih. Apa yang kita lakukan cuma sangat sedikit, sangat minim. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita sangat apa? Sangat minim. Kenapa? Terlalu banyak waktu habis untuk ngikutin fitnah. Berita berita ini, berita tidak ada habisnya. Indonesia ini ada 1001 dongeng, banyak sekali mau didongengkan, cerita banyak sekali. Ngalahkan Baghdad dulu ya. Kalau Irak dulu 1001 apa? Malam. Itu sini 1001 dongeng, lebih banyak lagi tiap hari cerita, mau cerita apa aja ada. Mau dagelan apa aja ada. Mau ikutin capek. Masalahnya kita bukan waktu-waktu yang kita buat itu ada hisapnya, kemudian menumbalkan waktu kita untuk kegiatan agamis. Silakan mengikuti berita, seorang muslim harus tahu berita sikatnya, tapi tidak terlalu detail-detail, secukupnya saja. Secukupnya saja. Sayang umur kita. Maka fitnah semakin dijauh semakin baik. Terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang ibu tidak perlu tahu. Ibu yang perlu tahu itu urusan rumah, itu perlu. Urusan sekolah anak-anak, urusan makanan suami, itu yang perlu tahu. Adapun yang luar itu tidak usah perlu tahu banyak-banyak, secukupnya saja. Berita berita ini, kriminal berita politik ini, berita enggak usahlah. Enggak usahlah. Sayang umur yang habis terus tanpa diisi dengan hal yang bermanfaat. Di antara cara agar kita selamat dari fitnah adalah sibuk dengan privasi kita, sibukkan diri dengan privasi kita. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, idza ra'aitan nas qad marajat uhuduhum. Kalau kau melihat manusia sudah carut marut janji mereka, ya. Sudah carut marut urusan mereka, ya. Apa yang dilakukan? Bagaimana jalan keluar? Kata Nabi SAW, agar kita bisa selamat dari itu semua, di antaranya kata beliau, ya, ilzam baitak, lazimi rumahmu, wa amsik lisanak, jaga lisanmu. Ilzam baitak, sibuk di rumah, wa amsik lisanak, jaga lisanmu, wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, yang kau tahu baik lakukan, yang kau tahu buruk tinggalkan. Wa alaika bi khassati amrik, sibuklah dengan urusan privasimu, wa da'anka amral ammah, dan tinggalkanlah urusan orang banyak. Saya ulangi nasihat Nabi SAW. Kalau dalam kondisi fitnah, ilzam baitik, senang apa di rumah. Di rumah maksudnya sibuk dengan kegiatan privasi maksudnya. Yang perempuan apalagi di rumah, masak kayak apa, kayak baca Quran, kayak ngurus anak, kayak alhamdulillah di rumah bisa banyak kegiatan. Ya. Wa amsik lisanak, jaga lisan, jangan terlalu banyak komentar. Mau komentar di grup, mau komentar jangan banyak komentar. Betapa banyak kalimat yang keluar, kata-kata yang keluar tidak bisa dikembalikan. Dan betapa banyak kata-kata keluar membuat kita menyesal. Tidak ada kita menyesal dari kata yang kita diamkan. Kebanyakan kita menyesal gara-gara kata yang sudah terlanjur kita keluarkan. Seandainya kita diamkan ketika itu, kita tidak akan menyesal. Udah terlanjur keluar, susah untuk dikembalikan lagi. Oleh karenanya, wa amsik lisanak, tahan lisanmu. Tahan lisan. Ini jalan keluar dari fitnah. Kemudian wa khudh ma ta'rif, yang kau tahu baik lakukan, wa da' ma tunkir, yang kau tidak tahu tidak baik tinggalkan. Enggak usah spekulasi, enggak baik tinggalin. Ragu-ragu tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau ragu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika bi khassati amrik, sibuklah dengan privasimu. Privasi kita banyak. Istri kita, anak kita, usaha kita, perdagangan kita. Udah, jangan terlalu sibuk urusan orang. Jangan terlalu kepo sama urusan orang. Kepo itu bahaya. Bikin orang terjerumus dalam apa? Fitnah.
Wada angka amral amah, dan tinggalkan urusan-urusan umum yang kau bukan urusanmu. Yang kau nimbrung pun tidak ada faedah dengan nimbrungmu ke dalam urusan tersebut. Itu ada yang ngurusin, bukan kamu. Bukan kamu yang ngurusin, ada yang ngurusin. Itu adalah jalan keluar dari fitnah. Jadi masalah kita terlalu sibuk dengan fitnah sampai urusan privasi kita pun tidak kita perhatikan. Yang kita urusin malah urusan orang lain. Yang kita kepoin ternyata urusan orang lain. Urusan anak secara detail tidak kita perhatikan. Anak kita bagaimana, sekolahnya sampai di mana, hafalan sampai di mana, liburnya kapan, kita enggak tahu semuanya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kebutuhan istri kita begini-begini kita enggak tahu. Enggak tahu, tapi urusan orang ngerti. Ini gini. Yang urusan privasi kita lalaikan, urusan yang tidak ada hubungannya dengan kita urusin. Akhirnya kita terjebak dengan fitnah, ngurusin orang, ngurusin urusan fitnah, komentar, akhirnya waktu habis sehingga kita terjebak dalam fitnah-fitnah tersebut ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian ya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita agar kita bisa selamat dari fitnah. Intinya fitnah tidak bisa kita hindari ya. Di mana-mana ada fitnah, tapi kita berusaha selamat dari fitnah tersebut. Intinya berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Belajar Al-Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kajian tafsir, sudah kita duduk meskipun berjam-jam nikmati tentang tafsir, ini firman Allah. Saatnya nyampaikan maksudnya begini, udah. Kita dalam Riyadhul Jannah, dalam taman surga, sedang membahas isi Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW kita pelajari. Itulah yang buat kita selamat ya dari fitnah-fitnah, sehingga kita tidak tersibukkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ini bukan hanya sekedar teori, tapi kita berusaha praktekkan sedikit demi sedikit. Rasakan kebahagiaan orang yang tidak tahu urusan banyak orang, sibuk dengan diri sendiri, dia akan lebih bahagia. Coba sebulan, saya tidak perlu tahu urusan orang. Ada orang ngomong, kita enggak usah tanya, kenapa sih? Diam aja, enggak usah. Ada orang telepon samping kita, enggak usah tanya siapa sih yang telepon, enggak usah. Diam aja. Ada orang buka apa sih? Enggak usah tahu. Enggak usah tahu. Ada orang lagi ngobrol berdua, lagi ngobrolin apa sih? Enggak usah. Usaha tidak tahu urusan apa orang lain. Ini ibu-ibu yang paling berbahaya seperti ini, kan mudah. Ingin tahu urusan orang dan rasakan kebahagiaan. Sehingga kalau kita tidak sibuk dengan urusan-urusan orang yang tidak penting bagi kita, kita punya waktu yang lebih. Punya waktu yang lebih, gunakan baca Quran. Tadi, kalau enggak ke sana gelisah, kalau enggak ke sini gelisah. Buat nyaman dengan duduk baca Quran, dengan pengajian catat, kita rangkum. Iman itu ada kebahagiaan. Kita kajian, kita catat, kemudian kita murajaah, baca Quran, kita baca tafsirnya, ada kebahagiaan. Kebahagiaan mudah. Ente bangun malam berdoa, menangis sama Allah, bahagia. Ente nangis tapi bahagia. Ada orang ketawa-ketawa tidak bahagia. Ente bangun malam, nangis, minta sama Allah, Allah kasih bahagia. Orang ketawa ke sana, ketawa ke sini, belum tentu bahagia. Taib.